wabarakatuh. Mama boleh perkenalkan Mama nama, alamat, dan usianya Mama? Nama saya Nurhayati, alamat saya Perumahan Margahayu Jaya, di Pulau Kapal. Usia sekarang 26. Wah, itu masih muda sekali kita Mama. 26 tahun. Nah Mama, kalau boleh tahu Mama datang sentra Dasmi Mama itu membawa keluhannya apa aja Mama? Keluhannya sih banyak dulu ya. Awalnya saya tuh punya asam lambung. Asam lambung itu saya bolak-balik ya Bu ke dokter, terus dirawat di rumah sakit. Nah terus dari asam lambung itu jadi apa namanya? Karena saya itu asam lambungnya udah parah, jadi BAB juga udah campur sama darah. Juga Mama, betul BAB ya. Juga kan Mama ya, namanya Martin kita kan bisa namanya konsultasi nih Mama ya. Dan juga bahwa Mama ada namanya keluhan di bagian jantung itu Mama ya. Itu Mama mempunyai keluhan di bagian jantung ini Mama, itu sebabnya karena apa tuh Mama? Awalnya karena dari asam lambung. Jadi karena saya kena asam lambung, jadi saya tuh makannya itu dijaga ya. Jaga-jaga banget Bu tadinya. Jadi maksudnya itu dijaganya itu ya makannya itu cuma makan bubur ayam aja tiap hari. Lemas Bu, nggak taunya bener lemas Bu ya. Terus akhirnya saya tuh dirawat. Nah dokternya itu nggak periksa kalium ya bukan kalium. Jadi karena saya kekurangan kalium, nah jadi waktu itu kan saya udah boleh pulang, udah dirawat 5 hari Bu, udah boleh pulang, saya pulang. Pas itu dicabut infusnya itu kan saya merasa lemas, cuma saya nggak bilang, cuman saya bilang mungkin karena kurang tidur ya Bu, kurang istirahat namanya di rumah sakit. Saya pikir ntar juga sampai di rumah juga ada tidur juga segar. Pas sampai di rumah Bu, anak saya suruh beli, udah sore ya, saya suruh beli bubur ayam, beli 2 kata saya sekalian ntar buat malam kalau lapar gitu kan ya. Terus dari beliin tuh anak saya, hari udah mau, saya bilang ini buburnya makan, iya gitu aja. Terus akhirnya saya tuh ini anak saya bilang nih udah mau maghrib, saya kan kaget ya Bu, belum asar gitu kan. Ya udah saya makan tuh buburnya, saya makan bubur terus tidur lagi Bu saya maghrib, saya sholat maghrib. Nah jam 10 malam itu anak saya gede pulang, melihat saya, Mami kenapa? Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Udah lemes gitu ya. Telat aja mau satu jam aja saya telat dibawa ke rumah sakit awet. Itu gara-gara kalium Bu. Jadi pas di rumah sakit itu dokter tuh saya langsung masuk gede. Terus dokter bilang, Ibu kita para dokter berembuk dulu ya tentang penyakit Ibu. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Terus saya bilang ya Dok gak apa-apa. Terus saya kan di uap ya Bu. Nah terus ada di uap itu, terus gak lama dokter itu datang. Ibu katanya kita udah berembuk ya Bu, katanya gitu. Ibu ini katanya ternyata nih Ibu katanya kita konsul dengan dokter jantung, dia bilang gitu Bu. Iya Dok, saya bilang gitu. Ini Ibu kekurangan kalium, dia bilang, karena itu kan namanya otot bagian jantung itu kan kaku ya Bu, dia tuh nggak bisa memompa jantung gitu. Ya makanya kita lemes gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah saya bilang terus, ya alhamdulillahnya Bu, saya dikonsulkan dengan dokter jantung, terus saya dikasih obat kalium. Alhamdulillah obatnya itu dengan tubuh saya tuh respon. Alhamdulillah Bu. Tapi obatnya banyak banget Bu, sekali minum 10. Betul Mama. Itu obat kaliumnya aja 2 Bu. Jadi 1 butir itu kalau nggak salah 600 ml, saya sekali minum itu 2. Jadi itu kan 1.200 ya Bu, untuk kaliumnya aja. Ya alhamdulillahnya tubuh tuh responsif waktu itu. Nah terus
ada 5 hari saya dirawat, terus saya boleh pulang. Terus saya tanya sama dokternya, dok penyebabnya apa sih dok? Saya bilang kan gitu. Dia bilang karena itu, ternyata saya itu karena dari lambung, jadi nggak minum susu, nggak makan buah, ya takut ya bu kena lambung kan. Terus akhirnya ya ibu harusnya ibu tetap makan, ikan dimakan, ayam dimakan gitu. Nah ternyata itu karena kekurangan gizi katanya bu, jadi kena kalium gitu. Ya tadinya karena lambung itu ya jadi perlu menjaga makan gitu. Harusnya emang enggak bu, tetap kita makan, tapi jangan yang berminyak, jangan yang bersantan gitu. Itu aja yang dijaga seharusnya gitu. Ya kalau enggak saya nggak kena jantung bu, beneran. Ya betul ya Bu. Bayangkan Ibu ya, dari namanya keluhan bagian lambung kan Ibu ya, lambungnya sudah kronis kan Ibu ya. Kan sudah penelitian 80% itu kan Ibu ya, penyakit masalahnya ada di sistem pencernaan Ibu ya. Jadi apabila namanya tergantung sama makan kita, dengan namanya Mama Nur Hayatinya yang dulunya lambungnya sudah kronis, itu mau makan apapun itu Mama takut Mama ya. Nah dan juga alasan Mama makan cuma bubur ayam aja, bubur ayam tiap hari. Selama berapa lama tuh mau minum apa tuh makan bubur ayam Mama? Ada 3 mingguan. Selama 3 mingguan kan, karena namanya kita kan baby ya, kan butuh namanya nutrisi yang lainnya baby ya, seperti namanya kayak energinya, kaliumnya, macam-macam baby ya. Lanjut juga lemak-lemaknya. Kita tuh baby ya, yang namanya kita kekurangan namanya kalium saja itu Ibu, itu bisa mengakibatkan jantung Mama ini akan menjadi lemah, ya. Itu loh Ibu, karena namanya Ibu ya, kalau misalnya tidak dijaga pola makannya dari sekarang itu Ibu bisa menyebar penyakit kemana-mana aja Mama ya. Dari namanya satu keluhan bisa menjadi semua keluhan Mama ya. Nah juga Mama, selain namanya Mama, itu Mama upayanya kemana aja tuh Mama? Yang tadinya kan saya berobat sama dokter, terus minum obat tiap hari. Nah, gitu ada KHL di sini, ya udah saya coba ke sini. Ya alhamdulillah, tadinya mah saya rutinin Bu, terus ya. Dan sekarang sih saya alhamdulillah ya nggak ada saya konsumsi obat. Kecuali obat diabetes masih saya konsumsi. Tapi takut merembet kata dokter begitu. Nah Mama dulu kan Mama ya sampai namanya 10 butir obat tuh Mama ya kan ya? Selalu minum 10 butir Mama, berarti Mama dari pagi 10 butir gitu Mama? Iya, pagi 10, kalau siang nggak salah 5, terus malam 10 lagi. Saya mau lihat obat itu takut Bu, nggak saya minum, nggak saya minum semua, nggak. Disempatin aja Bu, di rumah sakit banyak tuh Bu obat, ya bawa pulang. Yang takutnya Ibu sampai namanya, bayangkan Ibu, sampai 25 butir dalam sehari. Itu kalau misalnya Mama minum Mama ya, itu sampai namanya itu Ibu akan merembet ke fungsi ginjal nanti Ibu ya. Kalau misalnya namanya Mama minum sekaligus 25 dalam sehari Mama ya. Terus bahkan Ibu ya, kalau misalnya tiap hari gimana tuh Ibu ya, 25 butir per hari. Itu Mama, dan juga kan Mama ya, pada akhirnya Mama kan ditemukan di Center Kelas ini, itu diajak sama siapa Mama? Yang kebetulan saya kan dagang di pasar, jadi saya tahu gitu. Nah kebetulan waktu itu teman-teman udah duluan, karena saya lagi sibuk, saya belum bisa ninggalin toko. Udah waktunya udah agak senggang, saya di toko, terus saya coba di sini. Gitu. Karena saya juga dulu ada pernah juga terapi juga, tapi bukan KHL ya Bu, namanya tuh Bugabes. Dulu pernah Bu di itu, bukan di ini Bu, di Jalan Raya itu loh Bu, kan dekat Margahayu. Nah di situ dulu pernah ada, terus cuma sebentar, terus dia udah pindah tuh kemana gitu. Terus saya juga berharap gitu ada lagi kayak gitu, nggak taunya ada KHL Bu di sini, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah betul Mama. Dan juga Mama, kalau boleh tahu nih Mama ya, Mama terapi sini sudah berapa lama tuh Mama? Saya sebetulnya terapi di sini tuh udah lama ya, udah lama. Cuman saya tuh bolong-bolong. Ya karena saya ada kegiatan, jadi nggak bisa saya tinggalin gitu. Ya kalau ada waktu saya kesini, nah, kalau nggak sempat lagi ya istirahat dulu, kan sini lagi gitu.
Betul Bapak Ibu. Karena namanya terhambat dari namanya dagangan Bapak Ibu ya. Sehingga namanya mama ini mamanya ini terapinya tidak rutin mama ya. Dan juga mama alhamdulillah nih mama ya. Setelah namanya mama terapi sentuhan sini mama ya, perubahannya yang mama rasakan seperti apa tuh mama? Ya kalau tadi saya jalan aja dari pasar ke sini aja ngos-ngosan ya. Ya kalau sekarang sih alhamdulillah. Cuma naik tangga juga enjoy. Alhamdulillah. Yang dulunya mama kan dulu kan berusaha buat jalan, sulit ngap, buat naik tangga aja nggak sanggup. Sekarang alhamdulillah setelah terapi rutin setiap hari di sini, sekarang mama bisa sudah tidak mengap-ngap lagi. Alhamdulillah, mengapa-ngapain juga enak mama ya. Terus mama perubahan. Saya pernah ya Bu, saya coba jalan dari rumah Margahayu ke sini. Pernah sering saya lakuin. Iya. Ya biar untuk uji aja Bu, biar kuat gitu kan. Ya jadi saya tuh kalau olahraga tuh sekarang tuh habis sarapan pagi saya olahraga itu 1 jam. Karena saya juga ada diabetes juga Bu. Jadi kita nggak usah takut Bu. Ada penyakit ya kita bisa olahraga. Yang nggak bisa jalan ya duduk aja gini-gini juga udah olahraga Bu. Gini-gini aja kalau nggak apa-apa. Ya jadi kita pola makan yang penting Bu, nomor 1 kita jaga, terus olahraga, insya Allah sehat. Ini betul ya. Dari namanya aktivitas yang sehat-sehat, pola makanan juga yang sehat dari dia. Dan juga mama, setelah namanya mama terus ini sudah ada perubahan, dan juga kan ada namanya reaksi yang gak enak ya mama ya. Cuma mama masih ingat gak mama, reaksi yang gak enaknya ini apa aja mama dulu mama? Saya cuma waktu itu pusing ya, saya rasain pusing. Pusing aja saya rasain, ya, alhamdulillah ya ada 3 harian itu saya rasain pusing. Tapi ada nggak sih rasa takut untuk namanya reaksi nggak enak ini mama? Pasti udah badannya enak kok, cuma kalau pusing doang apa-apa. Kita juga udah tahu juga tuh ada reaksi itu udah biasa. Betul, tepuk tangan buat mamahnya. Betul banget, karena yang namanya penyakit kan Bapak Ibu ya, kan tidak ujuk-ujuk datang langsung sembuh. Ada namanya proses penyembuhan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, yang disebutnya reaksi. Dari mana reaksinya ini? Itu Bapak Ibu ya, itu mampu namanya mengeluarkan kotoran, racun di dalam tubuh kita. Ketika namanya kotoran sudah dikeluarkan, maka rasa pusingnya hilang, rasa namanya mual juga hilang Bapak Ibu ya, sehingga badan kita mendapatkan sebuah namanya kesembuhannya. Berarti Bapak Ibu masih ada reaksi takut atau tidak? Reaksi siapa takut? Betul Bapak Ibu ya. Jika mama kan alhamdulillah mama senang nggak mama? Ada perubahan di sini mama? Ada lah, kalau nggak ada perubahan ngapain saya kesini lagi? Betul Bapak Ibu juga mama. Masih ada perubahan mama ya. Asalkan dengan Bapak Ibunya yakin Bapak Ibu ya. Dan juga mama ada yang mau sampaikan mama kepada Bapak Ibunya yang mungkin